complicated when it hurts. Oke, halo semua, dan ketemu lagi di channel Goyoris. Dan sekarang ini kita udah masuk di seri Mantova, tepatnya seri MXGP 20. Dan sekarang poin kita di klasemen itu masih berada di posisi ketiga dengan Mas Jono Joni dengan perolehan 20 poin aja. Dan sementara pimpinan klasemen yaitu Paul Jonas, dia masih berada di posisi pertama tentunya dengan perolehan full point yaitu 25 poin bersama Husky Varner. Juga di posisi kedua ada Roger dengan KTM di mana dia masih ngumpulin 22 poin. Dan kita sebenarnya itu kalau balapan di MXGP itu sebenarnya kita harus balapan dengan double race. Jadi Sabtu Minggu kita balapan dan ngumpulin poin yang sangat-sangat banyak sekali di satu minggu. Sedangkan di sini kita hanya menggunakan satu race doang atau satu race saja. Jadi kita nggak perlu pakai yang double soalnya sirkuitnya sama aja. Jadi mending kita singkatin aja biar lebih efisien, juga biar lebih efektif, dan supaya nanti kita bisa ganti lagi ke tim pabrikan yang lain, pastinya gitu kan. Nah di sini ada yang sedikit bikin gue bingung, di mana kalau di daftar klasemen urutan ridernya, kalau kita di sini ini urutannya sampai lebih dari 30 pembalap, sedangkan di klasemen setelah usai race itu cuma 20 aja. Jadi gue nggak tahu ini kenapa bisa terjadi, karena emang bisa ke race doang itu pembalapnya emang nggak sampai lebih dari 21 orang. Jadi kemungkinan sih ini hanya sebagai pembalap yang kadang-kadang datang, kadang-kadang juga nggak main, seperti kayak ibaratnya kayak pembalap wildcard lah ya, pasti begitu cuy. Jadi oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi race-nya. Kita bakal balapan bersama Mas Jono Joni Super John, di mana Mas Joni kemarin sempat meraih posisi kedua. Apakah di sini Mas Joni bisa meraih podium lagi atau malah lebih baik lagi seperti masuk ke posisi pertama? Anjay, mantap jiwa ada pokoknya. Oke, sama atau MXG Mantova untuk Italian Grand Prix seri kedua 2020 bersama Honda CRF ala Mas Joni Super John asal Indonesia. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sesi race kelas MXGP untuk Mantova Circuit Italian Grand Prix and on the way. Dan kita malah tergeser lagi, kita malah dari sisi luar kita overtaking beberapa rival. Nah akhirnya kita masuk ke posisi sekarang, ujung kembali. Oke, kita overtaking Paulin dengan mesin Yamaha-nya. Kita kembali melebar, hati-hati, kita tergeser ke posisi sekarang. Mampukah Johnny Super John mengelatih lagi, mengejar Paul serta Jeffrey untuk posisi keempat? Mampukah mengejar? Kali ini tepatnya cukup tajam hati, ini dia melebar, mencari akselerasi dan akhirnya menuju long dari depan. Mampukah Mas Johnny mengejar di high speed? Kontak kita overtaking, akhirnya kita overtaking Jeffrey Herring serta Paulin tadi, dan saya mengejar Kawasaki demi posisi ketiga. Kita overtaking dari sini, mampukah mengejar Kawasaki untuk posisi ketiga? Overtaking akhirnya yes, kita overtaking Diesel untuk posisi ketiga. Dan akhirnya sebentar kali ini Taiga serta Antonio Cairoli berada di depan kita, dan nampaknya tuan rumah yaitu Antonio Cairoli sangat mendominasi untuk MotoGP untuk masuk untuk MXGP Mantova kali ini. Sementara si Mas Joni serta si Taiga yaitu tamu di negara Italia hanya bisa menyimak, melihat Antonio Cairoli sangat-sangat mendominasi untuk awal balapan MXGP Mantova kali ini. Dia menuju long jump dan mampukah kita mengejar lagi, dan akhirnya kita malah kita kayaknya tadi salah ambil tumpuan untuk lompat sih. Ya ampun, ini tinggi banget, ini curang banget, ini agak susah buat kita kendaliin dengan sangat mudah. Ini dia. Ini ada dua kali tikung kayak tadi, dimana ini adalah dua tikungan curam yang cukup sulit untuk kita lewati. Ini dia tadi, semoga kita nggak sampai crash, dan akhirnya wah susah, malah Willy bagi kita malah terangkat. Ini benar-benar tikungannya susah banget, nggak nyangka ternyata Mantova udah lama astaga, lagi-lagi di sektor overtaking. Dari sekarang ini dia menuju tikungan cepat di overtaking, dan akhirnya kembali melatih beberapa sedikit gundukan atau whoops di sini, dan nampaknya Diesel sangat kuat sekali untuk jenis rintang seperti tadi. Ini dia long jump menuju tikungan terakhir, dan nampaknya si Yamaha berada di belakang. Kita overtaking kembali Diesel dari si salah jalur. Ini dia tadi, ini dia tepatnya menuju tikungan pertama. Kita overtaking Diesel dari sini, dan akhirnya kita berhasil mau overtaking. Dan lagi-lagi si Diesel sangat kencang dengan Kawasaki. Ini Kawasaki akselerasinya benar-benar kenceng banget loh, gila banget. Oh, ada Yamaha lagi. Tadi ada Paulin, ini dia tepatnya untuk posisi keempat, kembali berjuang lagi mengejar Diesel dari sisi kiri. Kita overtaking lagi-lagi, ini dia kita overtaking Diesel kiri, dan akhirnya Johnny kita overtaking. Agak sayang sekali. Ini dia kembali mengejar, boleh mengejar lagi. Kita overtaking dari sisi kiri, tepatnya di high speed corner. Kita ambil crash. Hati-hati, yes akhirnya kita berhasil overtaking Diesel tadi. Luar biasa, akhirnya Mas Johnny berhasil Super John saatnya menjadi Superman di beberapa rintangan di sini. Oke, bagus sekali ini tepatnya menuju beberapa rintangan lagi, dan mau mengejar sementara si Taiga serta Antonio Cairoli sangat jauh sekali di depan lagi. Salam jalur. Ini dia tadi, keep fokus. Oke, ini dia sedikit tikungannya paling gue suka, di mana lagi mengejar Kawasaki, mengejar mengimbangi di akselerasi. Gila nggak tuh?
kita sering kali kita overtaking di tikungan, tepatnya dari sekarang akhirnya kita overtaking Diesel untuk posisi ketiga lagi. Nampaknya Kawasaki benar-benar berjuang banget bisa melawan Honda CR-F milik Mas Johnny Super John di sini. Ini dia tepatnya sedikit curam lagi, tepatnya tikungan curam. Hati-hati jangan sampai malah muter. Astaga. Wah, kita salah tadi cuy. Ini motornya malah gelibet loh. Kalau bahasa itu kayak gelibet, kayak muter gitu loh gara-gara kita salah tarik gas cuy. Hati-hati, ini dia lagi-lagi tikungan kedua yang cukup tajam dan sangat curam tadi. Kita bisa melihat dengan sangat-sangat mudah meskipun agak kesulitan karena ada kejaran dari Diesel yang ada di belakang dan Kawasaki. Ini dia sektor terakhir tepatnya sebelum tikungan terakhir. Kita masih melewati beberapa rintangan di sini. Hati-hati, dan kita di sini cukup melambat dan bisa dikejar sama rival kalau misalkan jaraknya cukup berapa. Kita ambil crash. Untung aja masih bisa untuk kembali stabil loh. Wah ampun, ya ampun. Walah, Mas John ini ngapain dah, kok kurang konsentrasi kayaknya. Kita balik lagi, ada overtaking dari Diesel. Kita sedikit cerita tadi kali ini nampaknya Diesel luar biasa sangat kencang sekali akselerasi. Kita nggak tahu kenapa kok kita sini selalu kalah di akselerasi dan kita hanya menang di tengah dojo. Kita overtaking, akhirnya bagus sekali kita overtaking Diesel di high speed corner. Lagi dia mengejar di sisi kanan. Hati-hati, kita blok langsung. Dan kali tepatnya dari sisi luar mencari akselerasi. Tepatnya di sini muncul long jump. Kita langsung lompat di sini dan akhirnya gokil ini. Mantova sebenarnya pendek, cuman tuh rintangannya kadang sedikit membuat kita agak suka terkejut loh. Kadang ada yang enak, kadang ada yang bikin jebakan cuy. Iya, lagi. Hati-hati, ini dia tepatnya untuk posisi ketiga dan kali ini balapan masih menyisakan beberapa waktu lagi sebelum menghitung putaran lap cuy. Ini dia tepatnya, mampukah Mas Johnny bertahan dari serangan Diesel serta Pauline yang ada di belakang. Ini gue nggak habis pikir ternyata nggak bisa untuk mengimbangi respect sekaligus lap time dari Taiga dan juga Cairoli. Kayaknya mereka benar-benar memang sosok seorang juara dunia yang paling sejati, di mana mereka berdua sangat bersaing lagi. Dan kali ini kita sama jalur dan Kawasaki itu Diesel kembali mengejar dari sisi kanan. Ini dia kita balik sini, hati-hati jangan sampai crash, jangan sampai ngebuka jalur untuk Diesel. Semoga aja Johnny bisa bertahan untuk posisi dari sini. Semoga aja kita sampai podium lagi dan kita bisa ngumpulin total 40 poin kalau kita bisa finish di posisi ketiga untuk MXGP Mantova Italian Grand Prix. Ini dia, keep fokus, keep fighting, saatnya berjuang. Nah kali ini untuk waktu di sini, waktu sisa balapan udah selesai, tinggal menghitung putaran lagi. Jadi kita bakal menghitung putaran lap setelah nanti melewati garis finish. Ini dia tepatnya di final sektor sebelum tikungan terakhir dan hati-hati. Dan mampukah di sini Mas Johnny semakin meninggalkan lagi gap lebih jauh agar dia masih terus aman di posisi ketiga hingga akhirnya dia nggak perlu di overtake sama rival belakangnya. Dia hati-hati, malah lebar sekali. Oke, kalem, keep fighting. Dan nampaknya di sebelah kiri kita ada Glenn Goldenhoof mau overtaking Mas Johnny. Hati-hati di sini tepatnya dengan Johnny Super John mampu bertahan lagi ada overtaking dari Honda. Nampaknya Goldenhoof menggantikan posisi dari Diesel untuk berduel dengan Johnny di sini. Kita overtaking sekarang di HSP. Kalau kita overtaking dan akhirnya bagus sekali mengalahkan Honda dengan sangat-sangat luasa. Akhirnya Super John berhasil melampaui Honda yaitu dengan Goldenhoof tadi. Ini dia menuju long jump. Mampukah Asep maksudnya si Johnny kembali bertahan untuk posisi ketiga dan mampukah kita bertahan lagi untuk posisi ketiga supaya kita nggak di overtaking sama rival di belakang. Keep focus, keep fighting. Ini dia 2 lap lagi, mampukah bertahan? Semoga kita nggak sampai crash, semoga kita nggak sampai lebaran, semoga kita nggak membuat mistake di sisa balapan MXGP Italian Grand Prix kali ini. Dan sementara itu Taiga dan juga Cairoli udah jauh banget di depan cuy. Kita nggak bisa untuk ngejar mereka berdua karena emang mereka tuh bener-bener super duper. Wah, ada overtaking dari Goldenhoof tadi. Ini dia akhirnya dia melebar, ada overtaking. Hati-hati, dari sekarang kita overtaking Goldenhoof, kembali mengejar kanan. Akhirnya kita overtaking Goldenhoof dan di sini tepatnya ini kita overtaking lagi untuk posisi ketiga. Mampukah Johnny mengejar Goldenhoof untuk posisi ketiga? Kita overtaking tepatnya di long jump dan akhirnya bagus sekali. Momen sangat bagus sekali bagi Johnny di sini. Kita blokir langsung serangan balik dari Goldenhoof yang di belakang. Akhirnya Johnny berhasil jadi Super John di sini. Ini dia superhero asal Indonesia, Super John mampukah terbang di sisa balapan MXGP Italia kali ini. Ini dia tepatnya, hati-hati jangan sampai crash. Kembali mengejar lagi, nampaknya si Golden di belakang dan Honda sangat luar biasa sekali di sini. 3 Honda berhasil menjadi atau mengisi posisi 2, 3 pas sementara waktu hingga sekarang di lap 2 terakhir. Ini tepatnya, ini dia masih kembali berduel dengan beberapa rintangan di sini dan di final sektor sebelum terakhir. Mampukah Johnny Super John membuat Indonesia bangga di publik Italia? Oke, tikungan terakhir sebelum garis finish dan kali ini masuk ke lap terakhir. Kita harus bisa berjuang untuk nantinya kita nggak sampai membuat mistake yang sangat berbahaya bagi posisi kita, yaitu posisi 3 di sini. Luar biasa, seorang rookie di musim 2020 baru saja 2 seri udah bisa untuk menggeser semua rival yang udah sangat lama di sini. Di posisi 3, 2 seri
kita berturut-turut finish di posisi ketiga dan saatnya kita berbangga bagi Indonesia di sini yang lebar. Aduh, oke, Johnny Super Johnny ini dia tempatnya dan sedikit style tadi dan kita cukup leluasa di sini. Nampaknya kita udah bisa menguasai untuk karakteristik atau layout serta ground dari Mantova Sirkuit kali ini. Ini dia tempatnya, beberapa tikungan lagi tempatnya sebelum melewati tikungan yang sangat curam. Dan ini merupakan sebuah track yang cukup menarik, soalnya di sini kita sebenarnya lagi-lagi mengejar. Nampaknya Golden Hoof nggak mau ngalah dari sebelah kaki kita. Hati-hati, ini dia tempatnya di HP corner. Kita langsung gas lagi. Ini tempatnya mampukah Johnny bertahan di serangan Golden Hoof di belakang, dan mampukah kita terus bisa menggeser posisi Johnny? Maksudnya di posisi belakang ada Golden Hoof lagi mengejar. Hati-hati, ini dia tempatnya. Hati-hati, tempatnya kita blok langsung di sini. Tempatnya menuju penurunan dan akhirnya kita berhasil kembali menunjukkan gap dengan Golden Hoof di belakang. Mampukah Honda milik Johnny Super John bisa mengalahkan Honda pabrikan dari Golden Hoof? Ini dia tempatnya, asik dipilih dan hati-hati. Oke, kita fokus ke fighting. Gak berpertikungan lagi melewati tikungan yang sangat curam, di mana ini adalah tikungan curam yang terakhir kalinya. Tapi ini nggak terlalu curam sih. Ini dia tempatnya, hati-hati, kita fokus ke fighting. Dan di final sektor beberapa rintangan lagi, hati-hati dari kejaran Golden Hoof. Kita harus bertahan di sini, harus tahan lagi dari overtaking dari Golden Hoof. Kita blok langsung, kita langsung kiri, kita blok langsung di kiri. Dan akhirnya kita malah keras dia. Kita terlalu berlebihan untuk menahan tadi laju dari Golden Hoof. Kita berhasil mengisi posisi 3. Akhirnya Johnny Super John berhasil mengisi posisi ketiga untuk MXGP Italia kali ini. Meskipun kita tadi sempat kasar ketika udah di final sektor, kita malah nge-crashing si Golden Hoof dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Aduh, ini parah banget sih. Ini merupakan suatu insiden pertama si Mas Johnny yang sangat-sangat tidak bersahabat bagi pembalap lainnya. Aduh, ini pastinya si Mas Johnny kalau balapan di asli pasti udah dikasih peringatan, dan mungkin kita bakal diberi peringatan suatu sanksi, maksudnya diberi sanksi dengan pengurangan poin. Ini bahaya banget sih. Tapi untungnya kita di sini hanya di game aja, jadi kita nggak terlalu diberi sanksi yang berlebihan. Dan mungkin next balapan kita bakal coba lebih main halus lagi. Kita bakal coba untuk balapan dengan sangat lebih halus lagi supaya nggak sampai ngalamin insiden kayak tadi. Itu benar-benar bahaya banget sih. Dan sini ternyata si tuan rumah Antonio Cairoli tergeser loh. Dia digeser sama Taiga untuk posisi pertama. Aduh, sayang banget tuan rumah kalah di sini. Tapi nggak apa-apa lah, karena emang di sini tim geser atau Taiga emang lagi masa-masa on fire banget sama kayak si Marquez yang lagi on fire banget di musim MotoGP beberapa tahun belakangan. Jadi semoga nanti di next race kita bisa untuk tembus lagi dan bisa melihat atau duel dengan Taiga serta Cairoli yang emang dia berdua ini mendominasi banget di seri Italia atau di Mantova kali ini. Jadi benar-benar kita harus berjuang nanti di next race. Semoga aja kita bisa meraih poin lagi dan bisa meraih poin yang cukup banyak, yaitu minimal ya 20 poin lagi, atau mungkin kalau bisa ya lebih tinggi, yaitu seperti di poin puncak yaitu 25 poin. Jadi kita sempat duel sama 3 orang, yaitu tadi si Diesel, kemudian Paulin, serta yang terakhir kita duel sama si Golden Hoof, yang ini masih sekarang si Golden Hoof dia nggak bisa untuk kembali finish di posisi yang bagus dan dia harus tergeser dan hanya bisa untuk bersabar hanya finish di posisi ke-8. Dan di sini yang baru itu adalah si Romain Febri. Ternyata dia udah pindah haluan dari Yamaha ke Kawasaki dan dia kan ini sepertinya debutnya kurang bagus di musim 2020. Tapi sayangnya di sini kita nggak bisa ngeliat podium sama kayak di MXGP sebelumnya. Maksudnya di sini nggak ada scene podium, jadi cuma langsung gini aja, cuman parkir motor dipakai doang, nggak ada scene podium angkat piala. Sayang banget sih. Nah, untuk poin di sini untuk klasemen keseluruhannya kita berada di posisi kedua dengan naik 1 posisi, di mana kita kemarin di posisi 3, dan kali ini untuk poin kita itu hanya berjarak 3 poin aja dari si tim Gazer yang ada di posisi 4 bareng kita. Masih memiliki persaingannya sangat kuat, apalagi di sini poin kita kan cuma berjarak 3 poin aja. Yang pasti di sini masih ada beberapa seri lagi, termasuk Indonesia belum kita lalui, jadi masih ada beberapa seri lagi sebelum kita masuki untuk seri Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, di Palembang dan juga di Semarang. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu terus nonton dan oke, bye, ciao.